Halo Sobat Invest, jumpa lagi perjumpaan bersama podcast DPMPTSP Kaltim di siang hari ini. Kali ini telah hadir bersama kita Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Alfianur SE Emling. Selamat siang Pak Alfian, sehat selalu Bapak. Alhamdulillah. Sehat. Setelah berbagai kegiatan acara ya Pak, selama serangkaian hari ini. Iya. Makasih Pak Alfianur telah hadir di studio kita, podcast DPMPTSP Kaltim, atas kehadirannya bersama tim luar biasa banyaknya ini Pak, ada 70 rombongan ini Pak. Ya, saya terima kasih juga atas undangannya nih, yang pertama kali juga datang ke DPMPTSP Kaltim kan, sejak dilantik pada saat 3 bulan yang lalu, pas tanggal 17 hari ini sebenarnya kan dilantik bulan Juli, pas 3 bulan. Baik, terima kasih Pak Alfianur. Iya. Mungkin di belakang layar juga telah hadir ada Ibu Kabid Layanan Pengaduan Informasi Perizinan Pak, Ibu Woti, dan juga Ibu Jafung Pak, Layanan Informasi Perizinan DPMPTSP Kaltim, juga Pak Heri Jafung, juga teman-teman tim dari medsosnya DPMPTSP Kutai Kartanegara ya Pak, luar biasa yang sudah merelakan waktu ke sini. Pak Alfianur, mohon izin Pak, kami ingin bertanya-tanya Pak mengenai seputar kondisi investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara Pak. Apalagi pasca pandemi COVID-19 ini dan juga penentuan Kutai Kartanegara sebagai salah satu kawasan lokasi ibu kota Nusantara Pak. Sejauh mana berjalan Bapak mengenai investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara ini Pak? Iya, alhamdulillah sebenarnya kita ucapkan syukur karena investasi yang dilakukan di Kutai Kartanegara itu alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Sejak tahun 2021, 2022 juga peningkatannya juga lumayan signifikan, melebihi dari target yang memang sudah kita tetapkan pada saat itu. Dan kemudian tahun 2023 ini juga sudah berangkat naik kan, seperti itu, di mana saat ini di semester 1 investasi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara itu sudah berada di angka 7,5 triliun. Jadi kalau dihitung dengan target yang dibebankan kepada kita untuk mencapai 14,5 triliun, insya Allah dalam berjalannya waktu ini mungkin itu bisa kita capai, ya mudah-mudahan bisa kita capai seperti tahun-tahun yang kemarin itu. Karena sudah hampir separuhnya ya Pak ini di semester pertama hampir 7,5 ya Pak, 7,5 triliun, hampir mungkin sekitar 60%-an lah. 60%. Iya, betul. Tapi dari dominasi 7,5 triliun itu didominasi dari PMA atau PMDN Pak? Kemudian sektor PMDN ya Pak? PMDN, betul. Sektor apa Pak yang lebih dominan di semester 1 2023? Ya, di Kutai Kartanegara itu kan sektor pertambangan memang masih lebih mendominasi dari kegiatan investasi, kemudian sektor perkebunan, dan kemudian disusul dari pangan, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya, di mana dari misi Bupati Kutai Kartanegara itu melalui misi ketiga, yaitu memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian dalam artian luas, kemudian pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi bagaimana nanti mungkin investasi itu nanti akan didorong lebih kepada arah sumber daya alam yang terus bisa terbarukan. Karena bagaimanapun juga sektor pertambangan ini kan juga pasti akan berakhir. Karena kita harus akui saat ini sektor pertambangan itu hampir 60% kan dari migas pertambangan itu yang memang mendominasi pembangunan yang ada di Kutai Kartanegara. Sekarang ini
kita lagi menggalakkan bagaimana investasi itu lebih masuknya ke arah-arah seperti ke perkebunan untuk di industri hilirnya tentu saja, dan kemudian juga ke arah pertanian dalam artian luas. Makanya sekarang ini kita lagi menetapkan kawasan pertanian untuk yang dalam artian luas, itu ada 5 kecamatan yang kita upayakan untuk mengungkit sektor pertanian kita, untuk meninggalkan sumber daya alam yang mungkin tidak terbarukan, kan seperti itu. Baik, Pak. Artinya 5 kecamatan nanti akan difokuskan menjadi pengembangan hilirisasi ya, Pak? Iya, itu maksudnya kita Pak, kegiatan pertanian khususnya untuk pertanian lahan basah. Lahan basah. Ya, karena kita kan berharap bahwa nantinya Kutai Kartanegara itu, ini yang sering disampaikan oleh Pak Bupati, menjadi lumbung pangannya Kalimantan Timur, paling tidak juga nanti bisa mensupport untuk kegiatan-kegiatan ini di ibu kota Nusantara. Seperti itu. Okay. Baik, Pak Alfian, menarik Pak. Kemudian saya mau izin Pak, misi dari DPMP TSP Kutai Kartanegara ya Pak, semenjak Pak Alfian memimpin DPMP TSP Kutai Kartanegara, inovasi apa saja Pak yang sudah dijalankan oleh tim DPMP TSP Kutai Kartanegara? Karena saya dengar di berbagai macam berita itu cukup bagus sekali Pak, capaian dan juga prestasi dari DPMP TSP Kukar ini Pak. Kira-kira apa saja sih Pak inovasi yang telah selama ini berjalan gitu Bapak? Iya, sebenarnya ini kerja kawan-kawan di DPMP TSP, juga sebelum saya masuk, kan saya sudah baru 3 bulan masuk, jadi ada kerja kawan-kawan berkaitan dengan inovasi, dan saya sangat mendukung, kemudian mensupport inovasi-inovasi yang mungkin dilakukan oleh kawan-kawan, terutama untuk mempermudah masyarakat kita yang ada di Kutai Kartanegara itu untuk melakukan pelayanan, mendapatkan pelayanan di Kutai Kartanegara. Jadi kalau kita ambil satu misalnya inovasi pilot yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan, itu pelayanan izin langsung on the spot. Pelayanan izin langsung on the spot, ya. Oh, artinya teman-teman pelayanan melakukan penginputan berkas perizinannya di tempat ya Pak, baik kunjungan ke jemput bola. Nah, Pak. Seperti itu. Jadi Kutai Kartanegara itu kan sangat luas, 27.000 km sekian persegi, di mana ruang geografisnya juga sangat tidak memungkinkan juga, kemudian infrastruktur kita juga belum sepenuhnya menjangkau pada daerah-daerah yang mungkin terpencil lah, mungkin seperti itu. Dan hampir 70% masyarakat kita itu kan hidupnya di desa. Tapi ada kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh kawan-kawan di sana. Nah, makanya dari itu dengan pilot ini sangat membantu, di mana kawan-kawan kita yang tim dari pilot ini setiap waktu-waktu tertentu itu masuk ke kecamatan-kecamatan untuk meng-hire berkaitan dengan permohonan-permohonan perizinan, atau membantu kawan-kawan yang UKM dan koperasi yang tentunya juga salah satunya itu untuk bisa melengkapi data-data terkait dengan administrasi dengan itu. Itu masih banyak, ada beberapa memang yang kita upayakan, yang kemudian adalah pelongseng. Ini juga insya Allah mungkin akan kita launching di bulan November atau bulan Desember nanti. Itu kita siap hadir Pak. Nah, kita undang provinsi kan seperti itu. Pelayanan online dengan sistem elektronik berbasis jaringan. Ini salah satu upaya kita juga untuk memudahkan pelayanan publik kita. Mungkin ada pelayanan yang memang tidak dapat secepat, misalnya yang sudah seperti si cantik yang sudah di launching oleh pemerintah pada saat itu. Nah, ini juga salah satu yang make up nantinya mungkin pelongseng ini. Masih ada beberapa memang nanti mungkin yang satu yang terbaru itu Metaverse ya. Yang Metaverse itu juga salah satu yang kita upayakan adalah bagaimana nanti kawan-kawan tidak harus datang ke DPMP, dan kemudian mereka hanya bisa dengan alat yang mereka menggunakan, HP atau dan sebagainya, itu bisa masuk secara langsung nanti melakukan proses perizinan dan langsung bertatap mukanya dengan secara live kan, seperti itu, dengan
cukup menggunakan handphone aja ya Pak, bisa diakses di mana saja. Ya, bisa diakses di mana saja. Jadi kan kawan-kawan yang di desa yang penting kan ada signal. Betul. Nah, makanya sekarang ini kan upaya kita adalah bagaimana dilakukan oleh Dinas Komunikasi itu supaya tidak ada lagi desa-desa kita yang blank spot seperti itu. Luar biasa. Artinya yang tinggal jauh tidak perlu datang ke kantor DPM PTSP. Perlu lagi datang. Nah, silakan nanti dibuka saja, nanti mereka bisa masuk, mereka silakan mau urusan di mana saja. Karena di dalam MPP kita kan ada beberapa tenan-tenan, baik itu tenan vertikal maupun yang ada di Pemkab sendiri. Luar biasa. Pelongseng ya Pak? Di bulan November. Pelongseng insya Allah di bulan November 2023. Siap Pak, kami siap datang pada saat launching. Akan kita nanti ya kawan-kawan. Siap Pak Kadis. Artinya inovasi-inovasi yang telah atau akan berjalan ini luar biasa juga ya Pak untuk mendukung proses pelayanan perizinan ya Pak. Baik, Pak Kadis, saya mau izin Pak bertanya lagi mengenai implementasi yang hari ini tadi juga telah dilaksanakan Pak, kemitraan penanaman modal usaha besar dengan UMKM dan koperasi Pak, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya Kutai Kartanegara dipilih menjadi pilot project-nya Pak. Ini sesuatu yang luar biasa Pak. Bagaimana Pak pendapat Bapak dengan program ini dan juga sejauh mana harapannya nanti berjalan Bapak? Ya, yang pertama kami ucapkan terima kasih pada Pak Kadis DPM PTSP Provinsi yang sudah mempercayakan kepada Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi bagian dari pilot project dari program perubahan yang beliau lakukan saat ini. Dan kami mendukung penuh kegiatan tersebut karena harus kita pahami bahwa memang saat ini KM koperasi kita yang ada di Kutai Kartanegara itu kan sebenarnya secara data itu ada sekitar puluhan ribu, sekitar 50.000 lebih UKM dan koperasi kita seperti itu. Cuma tidak semuanya yang bisa dilakukan bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar. Baik. Jadi perusahaan besar yang terdata di kita itu ada sekitar 1.200-an kurang lebih seperti itu. Nah, dengan adanya program yang pilot project yang dilakukan oleh Pak Kadis DPM PTSP Provinsi ini kan membuka peluang kami juga lagi untuk melanjutkan dari program ini. Jadi sampai tuntas nantinya seperti itu. Nah, contoh misalnya hari ini kita diminta untuk dapat menghadirkan kurang lebih sekitar 54 perusahaan besar untuk hadir di sini. Alhamdulillah tadi juga sudah melakukan komitmen dan kemudian di bulan November nanti insya Allah mungkin kita akan terus kawal ini untuk mereka bisa melakukan perjanjian kerjasama dengan UKM-UKM yang ada di sekitarnya. Nah, dukungan kami adalah terkait dengan basis geospasial yang kemarin juga disampaikan oleh Pak Kadis, ini juga akan kita tindak lanjuti. Jadi kami di situ sudah ada portal rumah besar penanggulangan kemiskinan misalnya seperti itu, di mana untuk mengeksekusinya, untuk mengintervensinya kita sudah langsung sampai ke person yang ada di tempat. Nah, demikian juga harapan kita nanti mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan kemitraan ini sama halnya mungkin seperti itu nanti, sehingga perusahaan itu sudah bisa melihat di sekelilingnya itu ada usaha-usaha yang memang nanti bisa mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan untuk bermitra tadi seperti itu. Nah, ini yang mungkin akan terus kita kembangkan, untuk mensupport sehingga apa yang disampaikan pilot project yang dilakukan oleh Pak Kadis DP PTSP tapi tidak terhenti mungkin sampai di sini saja, sampai selesai mungkin berkelanjutan ya Pak. Nah, kita harap seperti itu. Kita menginginkan adanya kegiatan ini secara berkelanjutan sampai nanti ke tingkat teknologi mungkin seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak ada lagi UKM mungkin yang ada di sekitar itu yang mengeluh, mengkomplain karena munculnya permasalahan di sebuah perusahaan itu kan diawali dari tidak ada keadilan dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di tempatnya. Nah, itu salah satu upaya kami untuk menghilangkan
strata, memberikan batas-batas antara perusahaan besar dengan mitra-mitra yang ada di sekitarnya. Itu sih usaha yang kita lakukan. Artinya investasi besar itu masuk ke Kutai Kartanegara, juga Kutai Kartanegara juga bisa membawa dampak lingkungan sekitar ya Pak? Iya, paling tidak perekonomian yang ada di daerah itu kan bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak lagi perusahaan besar mendatangkan contoh misalnya kan ada beberapa tahun yang lalu misalnya perusahaan-perusahaan yang besar itu malah mendatangkan makanan-makanan untuk catering itu seperti sayur bahkan buah-buahan itu dari pulau-pulau di luar dari Kalimantan, bahkan di pulau bahkan di luar dari pulau kita datangkan dari Sulawesi, dari Pulau Jawa. Nah, sementara masyarakat yang ada di sekitar itu kan sementara ini kan sudah melakukan aktivitas itu gitu loh. Nah, ini yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial yang ada di wilayah itu, yang mengakibatkan munculnya tadi kan ada beberapa klaim, kasus-kasus yang muncul seperti itu. Itu yang akan kita kurangi sih sebenarnya. Baik, artinya luar biasa ya Pak. Komitmen dari Pemkab Kukar juga seiring dengan kegiatan kemitraan ini sangat positif ya Pak. Ya. Untuk bisa nanti berlanjut di kemudian hari. Mohon izin Pak, 54 yang datang hari ini apakah nanti akan bertambah Pak di kemudian hari? Atau di tahun ini akan cukup 54, kemudian bagaimana Pak rencana strategi kemitraan ini? Ya, berkelanjutannya kan seperti itu. Baik. Jadi berkelanjutannya sekarang ini 54, kita kawal dulu ini, suksesnya yang 54 ini kan kita akan langsung lagi masuk ke ratusan, masih saya sampaikan 1.200 perusahaan-perusahaan yang besar yang ada di Kutai Kartanegara. Jadi kita harapkan nanti secara bertahap sama seperti mekanisme yang akan kita lakukan juga seperti itu nanti, tidak mungkin kita langsung sekaligus ada 20 kecamatan di Kutai Kartanegara ini yang saya sampaikan tadi, seperti portal atau aplikasi yang kita buat bagaimana perusahaan itu memudahkan untuk bermitra dengan perusahaan itu kan kita buat dulu nanti per kecamatan dulu. Sama seperti ini. Jadi yang 54 ini menjadi bagian dari pilot project-nya. Dan kelanjutannya nanti mungkin tahun 2024, 2025 kita punya strategi, kemudian kita punya target. Nah, nanti saya akan menyampaikan, akan memberikan ini menjadi bagian target kita untuk dapat menyelesaikannya dalam tahun ini. Gitu. Dan itu menjadi bagian dari perjanjian kinerja saya dengan sekarang ini koordinator yang ada di DPMPTSP Kukar. Mungkin seperti itu. Luar biasa. Mohon izin Pak Alfian bertanya lagi mengenai mall pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara Pak. Karena muncul di headline-headline berita viral ini Pak di berbagai kanal media sosial dan sebagainya bahwa mall pelayanan publik Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan pertama ya Pak di Kalimantan Timur untuk tingkat kabupaten. Luar biasa sekali Pak. Kira-kira sejauh mana berjalan Pak mall pelayanan publiknya Kutai Kartanegara ini? Ada berapa instansi dan jumlah layanannya berapa Pak itu Pak kira-kira Pak? Mungkin saya sampaikan dulu bahwa mall pelayanan publik kita ini di launching pada bulan Desember tahun 2022 akhir. Baru 9 bulan ya Pak, lebih kurang ya Pak? Lebih kurangnya 8 bulan. 8 bulan ya Pak? 8 bulan mulai Januari. Itu terhitung aktifnya sih sebenarnya di bulan Januari. Berarti kan ya 8 bulan berjalan untuk saat ini. Dan memang ini satu keinginan Pak Bupati pada saat itu yang selalu menyampaikan kepada kawan-kawan kita di DPMPTSP itu untuk melakukan satu inovasi perubahan bagaimana perubahan yang dilakukan itu mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Itu yang pertama. Sehingga setelah dilakukan koordinasi tentunya dengan pihak-pihak terkait yang nantinya mungkin itu akan masuk ke dalam gerai-gerai yang ada di DPMPTSP di mall pelayanan publik kita. Nah, Desember itu kan di launching. Nah, sekarang ini ada sekitar 24 instansi, yaitu baik yang dari vertikal, kemudian dari pemerintah sendiri, kemudian ada BUMD, perbankan itu juga yang sudah ada di tempat kita. Jadi kalau untuk yang instansi vertikal itu ada 9 sebenarnya sudah di MPP kita. Alhamdulillah
kehadiran ini juga mempermudah masyarakat kita di Kutai Kartanegara dulu, dan kemudian juga masyarakat yang ada di Kutai Barat, kemudian Mahulu juga datang ke MPP kita untuk melakukan proses permohonan untuk pelayanan terkait dengan kegiatan yang akan mereka lakukan. Jadi contoh kantor imigrasi misalnya kelas 1 Samarinda. Baik. Nah ini kita sudah sampai proses melakukan cetak foto di tempat, jadi pelayanannya itu yang baru maupun perpanjangan. Luar biasa. Ya. Artinya tidak perlu lagi ke Samarinda ya Pak, yang masyarakat yang berada di Mahakam Ulu, Kutai Barat, cukup ke Mall Pelayanan Publik Kutai Kartanegara. Betul, jadi cukup saja nanti ke Kutai Kartanegara, walaupun memang sebenarnya saat ini masih ada batasan-batasan waktu. Jadi untuk imigrasi ini itu setiap hari Rabu, dan sekarang kami juga lagi untuk melengkapi terkait dengan secara teknis mungkin yang dibutuhkan oleh pihak keimigrasian itu untuk nanti tidak hanya hari Rabu, mungkin bahkan bisa nanti mungkin setiap hari kerja kita bisa beroperasi dengan baik di sana, seperti itu. Kemudian ada Pengadilan Agama Tenggarong, kemudian ada kantor Kementerian Agama, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan yang sekarang ini juga sering dipergunakan MPP kita itu untuk dilakukannya kegiatan akad nikah. Ini juga kita buat gerai itu sehingga walaupun kalau akad nikah ini walaupun hari libur, hari Sabtu, hari Minggu ya tetap dilakukan layanan, tetap kita lakukan layanan, karena memang banyak yang meminta untuk pada hari-hari itu, mungkin seperti itu di akhir pekan. Iya, betul. Nah kemudian ada beberapa tenan dari OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, ini yang juga termasuk yang paling banyak perizinan yang ada di tempat kita. DPMPTSP sendiri mungkin dengan 339 pelayanan perizinannya yang ada di tempat kita, dan ada 6 sebenarnya, tapi terus kita tingkatkan, dan kemarin kita sudah lakukan rapat koordinasi seperti Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Perikanan dan lain sebagainya yang memang ingin bergabung, fasilitasnya sudah kita sediakan, tinggal nanti mekanisme bergabungnya kita sudah rapat, SOP-nya juga sudah kita buatkan. Nah ini adalah bagian-bagian upaya-upaya kami untuk meningkatkan kualitas di mall pelayanan publik kita sebenarnya, mungkin seperti itu. Luar biasa Pak, Mall Pelayanan Publik Kutai Kartanegara menjadi satu mall pelayanan publik tingkat kabupaten pertama Pak di Kalimantan Timur. Betul. Luar biasa Pak. Selain juga pelayanan akad nikah ya Pak yang dilakukan di akhir pekan, ini kan bisa saya baca di berita-berita juga cukup antusias ya Pak dengan adanya gerai itu. Saya dengar juga ada drive-thru Pak. Bagaimana Pak konsep yang baru ini Pak, yang katanya nanti akan di-launching dalam waktu dekat ini Pak? Ini kan luar biasa lagi Pak, belum ada Pak. Ini seperti kayak gerai-gerai yang di luar negeri aja Pak. Bagaimana itu Pak Kadis mungkin Pak konsep drive-thru-nya? Kan konsep drive-thru ini kan tidak orang turun dari kendaraannya, kan seperti itu. Bagaimana pelayanan yang diberikan kepada mereka itu cukup mereka nanti datang, kemudian mereka cetak di tempat itu, mereka ambil izinnya, bisa mereka cetak juga di tempat itu, dan setelah itu mereka pergi. Jadi mereka tidak langsung berkomunikasi lagi dengan teman-teman kita yang ada di gerai-gerai yang ada di MPP. Nah ini salah satu inovasi yang dilakukan juga oleh kawan-kawan kita di DPMPTSP, terusnya di mall pelayanan publik itu tadi, untuk juga tidak untuk mengurangi kan sebenarnya seperti itu, orang yang nanti juga masuk ke menumpuknya orang, sehingga dengan antrian yang panjang itu juga akan berpotensi bahwa orang akan menunggu terlalu lama, seperti itu. Dan ini sudah dilakukan dan sudah kita uji coba untuk di bidang pelayanan perizinan kesehatan, itu ini untuk perawat, dokter. Nah, jadi mereka tidak lagi masuk dan mereka sudah bisa langsung berada di drive-thru kita itu. Artinya berada di dalam kendaraan cukup mengurus secara singkat gitu ya Pak. Atau kalau nggak nanti bisa pakai online yang inovasinya tadi ya Pak. Sama-sama seperti itu. Ya, betul. Siap. Pak Alfian, terakhir untuk kemudian kebijakan hilirisasi Pak yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara Pak. Ini sejauh mana berjalan dan akan dikembangkan seperti apa Pak? Ya selama ini kan kita hanya sebagai penyedia bahan baku.
Jadi harapan kita adalah bahwa selain memang bahan bakunya ada, kita juga bisa melakukan hilirisasinya. Dari yang ada saat ini memang contoh misalnya untuk perkebunan sawit. Nah, kita juga kawan-kawan sudah melakukan berbagai upaya. Kemarin juga kita sudah melakukan kajian berkaitan dengan hilirisasi untuk perkebunan sawit. Nah, yang menjadi konsen kita adalah bahwa bagaimana kita melengkapi dulu sarana prasarana untuk hadirnya hilirisasi tersebut. Nah, ini yang konsen ini yang akan kita terus lakukan, itu untuk sawit. Nah, kemudian kita juga ada sumber daya alam yang juga tidak terbarukan sebenarnya, yang harapan kita juga karena mulai mungkin tahun ini sepertinya ini menjadi bagian yang booming seperti itu, pasir silika. Ini pasir silika, pasir silika, ya betul. Dan ini juga sebagai salah satu bahan baku untuk pembuatan solar cell, cermin dan lain sebagainya. Nah, kita juga diskusi dengan Pak Kadis DPMPTC Provinsi untuk difasilitasi oleh Pak Menteri nantinya, bagaimana silika kita itu tidak kita keluarkan tidak sebagai bahan bakunya, tapi bagaimana nanti industri hilirnya itu berada di sini. Dan itu kan selain memang meningkatkan investasi kita, jenis-jenis smelter semacam itu banyak merekrut tenaga kerja. Nah, seperti yang sekarang ini yang sudah berjalan, smelter nikel yang ada di Sanga-Sanga, itu kan sampai membutuhkan hampir mungkin bisa lebih dari 10.000 tenaga kerja. Nah, ini upaya kita bagaimana juga mengurangi pengangguran yang ada di tempat kita. Dan bagaimana bahan baku yang ada di kita itu terolah dengan baik dan kita menjualnya juga sudah bentuknya bahan jadi. Banyak sebenarnya industri-industri hilir yang akan kita lakukan. Kemudian misalnya Pak Bupati sekarang sedang menggalakkan pertanian jagung misalnya, penanaman jagung. Nah, ini industri hilirnya juga sekarang kita jajaki. Nah, kemarin kita juga sudah melihat di daerah-daerah lainnya bagaimana sih industri hilirnya ini terbentuk dan bagaimana konsep itu bisa diterapkan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, ini kan tidak lain adalah untuk menyokong kehadiran IKN. Yang ada di mana kita tidak, kalau bahasanya kan kita bukan penopang lagi, kita kan ingin bermitra. Jadi kalau bisa sejajar lah IKN nanti pembangunan IKN dengan sejajarnya pembangunan yang ada mitra-mitra yang ada di sekitarnya. Gitu. Itu harapan kita. Siap, Pak. Pak Kadis, terakhir Bapak untuk closing statement di podcast kita kali ini, harapannya seperti apa Bapak ke depannya berkaitan dengan capaian dan juga perkembangan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak? Ya, sama halnya mungkin dengan kabupaten kota lainnya, kan kita berharap bahwa setiap tahunnya investasi yang ada di tempat kita itu kan terus meningkat. Kemudian target kita kan layanan-layanan yang kita berikan juga akan mempermudah bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasinya. Nah, salah satu yang sekarang ini yang sedang sudah kami buat, kemudian sekarang masih berproses di DPRD, insya Allah mungkin tahun 2024 ini nanti perda untuk insentif bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan usahanya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini untuk mendongkrak, untuk menggugah kepada para pelaku usaha, para investor yang akan masuk, bahwa sebenarnya pemerintah selama ini konsen dan serius. Kita sangat serius sekali menangani, menerima kehadiran para investor yang akan melakukan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Harapan kita seperti itu, dan mudah-mudahan nanti semakin banyak investasi, perekonomian kita juga semakin bagus, terutama sekali masyarakat kita yang ada di wilayah pedesaan berkenaan dengan ini. Itu harapan kita sebenarnya. Terima kasih. Siap. Baik. Kemudian untuk apakah ada fasilitas Pak yang kemudian nanti ya diberikan kepada pelaku usaha yang akan ataupun sedang berjalan melakukan penanaman modal di Kutai Kartanegara? Iya, kemudahan-kemudahan tentu saja dalam melakukan kegiatan berusahanya, dan kemudian sarana prasarananya tentu saja kita akan lengkapi kan seperti itu. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah
kenyamanan dan keamanan para investor ketika ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini sebagian dari kemudahan-kemudahan yang akan kami berikan kepada para pihak investor nantinya, termasuk dalam kemudahan atau terkait dengan pajak-pajak yang mungkin nanti juga menjadi salah satu dalam tanda kutip kan ini menjadi perhatian betul dari para investor berkenaan dengan bagaimana ketika mereka ingin masuk ke dalam wilayah kita seperti itu. Baik Bapak, artinya tidak hanya mengenai pelayanan perizinan yang sangat mudah sekali, tetapi juga pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara komit ya Pak dengan pembentukan perda, pemberian insentif berusaha dan juga berbagai layanan yang untuk bisa investor bisa hadir. Iya, betul. Baik. Iya, terima kasih. Pak Alfianur, terakhir Bapak mohon izin pesan kepada investor yang akan menanamkan modal di Kutai Kartanegara di tahun mendatang atau seperti ini, apa Bapak pesannya? Iya, silahkan para investor untuk melakukan penanaman modalnya, berinvestasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Kutai Kartanegara sangat serius untuk hal ini, dan kemudahan-kemudahan seperti disampaikan tadi juga itu akan kita berkomitmen untuk itu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan nantinya itu juga dapat membangun Kabupaten Kutai Kartanegara yang bermitra dengan IKN di sebelah ini, seperti itu. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Kepala DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Pak Alfianur. Sehat selalu Bapak. Sama-sama Mas Bagus. Siap. Selalu juga. Terima kasih Pak. Siap Pak. Terima kasih. Baiklah, perjumpaan kali ini podcast DPMPTSP Kaltim bersama Kepala DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Bapak Alfianur. Sampai jumpa di perjumpaan podcast berikutnya. Salam investasi.